Karena kalau sepintas mobil ini lebar, panjang, tapi gepeng. Balik lagi di Boleh Joget TV. Jadi kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu mobil yang terhebat, bukan terhebat ya, salah satu mobil hebat keluaran dari Mercedes-Benz, yaitu S-Class atau Sonderklasse W126 300 SE. Jadi kalau kita lihat mobil ini, memang mobil sangat jarang, mobil langka yang ada di Indonesia. Mobil ini boleh bilang salah satu keluaran Mercedes-Benz yang terbaik. Di era tahun 79 sampai 91 mobil ini keluar. Dan memang luar biasanya mobil ini sangat-sangat nyaman, sangat-sangat mewah yang ada di Mercedes-Benz. Tipe mobil ini 300 SE yang boleh bilang sangat bener-bener nyaman, sangat-sangat wow, smooth banget dipakainya juga. Dan kalau kita lihat kenapa sih mobil ini dinamakan Eagle, banyak orang bilang juga mobil ini Eagle karena memang seolah-olah lampunya itu atau bagian depannya seperti Eagle lah, makanya akhirnya namanya S-Class Eagle. Dan kalau teman-teman juga mau lihat, ini adalah wah, ini mobil bener-bener mobil tua yang klasik, tapi bener-bener nggak ketinggalan gitu loh nuansanya, terus banyak chrome, bener-bener sangat mewah banget. Kalau kita lihat bicara mobil ini berarti keluar sebelum W140, artinya generasi sebelumnya, yang memang sebelumnya lagi itu di tipe W116 atau yang bisa dibilang Mercy Barong. Jadi seperti apa Mercy Barong? Nah ini kalau yang ini dibilangnya Mercy Eagle. Dan kalau yang setelah ini 140 atau banyak orang bilang mobil Lady Di lah seperti itu. Dan ini gue mau bahas mobil W126. W126 ini ada dua model juga sih. Ada yang tipe Euro, ada yang tipe USDM. Kemewahan dari mobil ini terlihat dari nuansa grill yang ada di depan. Jadi mobil ini kalau teman-teman lihat, grillnya tuh besar. Ya memang Mercy ini kalau di E-Class itu yang desainnya kayak gini kayak Mercy Tiger, betul ya. Jadi kalau Mercy Tiger ini, kalau yang ininya mungkin lebih besar karena memang ini S-Class. Dan lampunya juga manis banget. Kalau Tiger itu kan agak sedikit kotak banget. Kalau ini dia agak mengecil di atas seperti kayak rada boxer dikit, cuman beda nih, lebih manis lagi. Dan ini versinya versi Euro. Dan bempernya kalau Euro agak sedikit pesek, makanya kecil, beda sama yang US. Kalau US yang rada panjang. Wow, kap mesinnya juga panjang karena memang dia S-Class. Mobil ini punya kapasitas mesin 3000 cc dengan kodenya M103.
tenaga mobil ini HP-nya 190, jadi memang tenaga yang dihasilkan cukup untuk di mobil sebesar ini. Kalau kita lihat, nah ini ada tambahan nih, ini seperti kayak ya parking pool lah, atau bisa juga buat bendera. Jadi memang mobil ini dulunya di Indonesia boleh bilang masuk ke sini nggak semua orang bisa pakai dan nggak semua orang bisa memiliki, hanya orang-orang tertentu di keluarga cendana mungkin atau orang-orang terdekatnya. Karena memang mobil ini boleh dibilang sangat-sangat hanya yang bisa memiliki cuman tertentu saja gitu loh. Kalau kita lihat desain dari mobil ini sendiri agak sedikit unik ya. Karena kalau sepintas mobil ini lebar, panjang, tapi gepeng. Kebayang kan kayak apa tuh? Udah lebar, panjang, gepeng. Dia punya bagian atapnya tuh kayak sedikit lebih pendek gitu loh, seolah-olah kayak mobil dicop top gitu. Nah, bagian fendernya tuh panjang, udah gitu tipis. Nah, ini memang sedikit tambahan, jadi memang mobilnya sudah dimodifikasi. Jadi ownernya itu memodifikasi banyak, diantaranya salah satunya di velg. Ini velg langka juga nih, velg HRE ring 19, speknya ini kalau nggak salah 9,5 11. Dan velg ini juga keluaran dari Amerika, yang memang orangnya juga senang modifikasi, tapi tetap standar lah ya, body standar semua segala macam. Terus list chrome. Nah, list chrome-nya ini keren nih menurut gua nih. Di bagian ujung-ujungnya dia pakainya tetap list chrome. Nah, ini juga lebih menarik nih. Semuanya ada list chrome, ditambah daun pintunya ini juga tetap pakai ada list chrome. Jadi banyak aksen chrome yang ada di mobil ini. Wajar memang kalau mobil ini dibilang sangat mewah sekali memang di zamannya. Sampai sekarang juga tetap mobilnya mewah gitu loh, meskipun sudah tua. Terus juga ini mobil tipenya yang short, jadi memang lebih pendek daripada yang long, short wheelbase. Ya mungkin beda-beda sejari kali, nggak sampai lah ya, nggak seberapa jauh. Tapi shortnya aja sudah panjang juga gitu loh. Terus juga ini lebar banget ya velgnya, lebar 11 apa 11,5 kalau nggak salah ini mobil. Lipsnya juga celong. Di bagian belakang kalau gue lihat sih sepintas kayak Tiger, Mercy Tiger, tapi beda. Kalau Mercy Tiger kalau nggak salah ininya 3 nih garisnya, lampunya 1, 2, 3. Nah kalau ini ada 4, yang gue tahu sih begitu. Terus juga di belakang masih ada emblemnya 300 SE. Bagian chrome-nya juga masih tegas, nggak ada yang keriting, masih utuh semua. Bumper juga pendek karena memang ini Euro. Bagian kaca nih yang gue senang sebetulnya di mobil ini. Kacanya tuh lebar tapi dia begitu tuh, agak melengkung gitu. Terus modelnya keren loh, kaca ini loh. Oke lah, kalau gitu kita sekarang ke bagian interior. Kita lihat interiornya. Sekarang kita di bagian interior mobil ini. Apa yang tadi gue bilang di awal, memang mobil ini sangat mewah. Serasa mobil bangsawan, memang betul. Nggak semua orang bisa memiliki, nggak semua orang punya kesempatan bisa memiliki mobil ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya mobil ini dan bisa menikmati mobil ini. Karena memang mobilnya sangat jarang. Kalau kita bicara interior, mobil ini di bagian dashboardnya tuh sebetulnya kecil dari kaca. Bagian kaca tuh sangat kecil menurut gue. Jadi bagian dimensi antara pengemudi dengan si dashboard itu sedikit agak jauh, beda sama Mercy W140. Kalau gue lihat sedikit lebih panjang atau lebih dekat ke pengemudi, bahkan ke passenger. Terus bagian ini di bagian dashboard ya, climate controlnya dia masih model putaran. Kalau model putaran setahu gue itu yang versi Euronya. Jadi kalau yang versi US-nya itu sudah tombol-tombol gitu deh. Nah, kalau ngeliat kisi-kisi AC-nya ya nuansa mobil tua lah ya, mobil-mobil jadul seperti ini memang, tapi mewah banget gitu loh. Setirnya, tuas shift knob-nya, dan yang paling menarik nih armrest-nya. Ini benar-benar bisa bikin lebih santai lagi bawa mobilnya, lebih rileks lagi. Ini joknya juga ada pernya, jadi memang era-era dulu Mercedes memang mengeluarkan mobil joknya tuh pasti pakai per.
Jadi mungkin ya biar supaya nyaman lagi kali ya. Nggak cuma hanya di S-Class, tapi di E-Class-nya juga seperti itu. Cuman bedanya joknya ini lebih besar aja ukurannya. Dan kalau gue lihat naik mobil ini ya lebih modern yang W140. Tapi justru karena ini yang modelnya lebih klasik, makanya kayaknya lebih enak gitu, lebih bagus aja gitu, lebih keren lah menurut gue seperti itu. Dan ini juga ada apa namanya sunroof, dimana emang ini aslinya seperti ini. Nah sekarang kita ke bagian mesin. Mobil ini memang berkapasitas yang tadi gue ceritain di awal, kapasitas 3000 dengan horsepower 190. Tenaga mobil ini ya lumayan lah. Lagi-lagi Mercy nggak bikin mobil yang secara akselerasinya gila-gilaan, tapi memang ini sekedar cukup dengan bobot badan dia yang sangat besar, tapi ini sangat cukup buat berkendara di mobil ini dengan ya lari-lari 160 juga masih bisa gitu ya. Artinya tenaganya cukup enak gitu, dan mobil ini juga nggak mahal perawatannya, biasa aja kok, karena memang mobil ini karena mesinnya kodenya M103 sama kayak Boxer ya, 3000 cc, jadi sama aja ya. Ini masih fuel disc, jadi teman-teman nggak usah mikir oh spare part susah, nggak, sama aja, biasa aja. Mobil ini emang nggak rewel juga gitu loh. Ruangan mesinnya memang banyak kosongnya karena memang gede gini kap mesinnya seperti itu. Ya paling abis dari sini kita langsung cobain mobilnya aja ya, biar ngerasain gimana sih rasa atau sensasi naik mobil seolah-olah kayak pejabat, asik. Oke, jadi gue bawa mobil ini. Apa sih yang menarik dari mobil ini kalau kita berkendara? Yang pertama, kalau gue lihat dashboardnya, ini sebetulnya mobilnya sedikit dashboardnya lebih kecil daripada W140 compare to-nya ya. Jadi memang lebih kecil aja gitu ukurannya, tapi nuansa klasiknya ini memang benar-benar dapat banget, Jerman banget. Terus juga wood panelnya juga kelihatan banget, mobil ini memang mobil mewah. Terus kalau dilihat dari indikatornya juga ya dia ya memang jadul lah ya, Mercedes banget lah ya di zamannya, yang mana memang mobil ini peruntukannya memang rata-rata memang orang-orang kaya gitu loh. Udah, nggak usah lu pikirin, memang begitu anak orang kaya, lagunya suka tengil, kayak duit bapaknya halal aja. Bukan hanya orang kaya juga banyak gitu, cuman belum tentu bisa memiliki waktu dulu. Memang karena memang mobil ini dulu yang bisa memiliki itu rata-rata ya kolega-kolega terdekat Cendana dan keluarga Cendana gitu kan, konon katanya. Ya itulah cerita-ceritanya. Tapi balik lagi, naik mobil ini itu yang gue bilang, lebih enak bawa mobil ini di depannya dari 140 daripada duduk di belakangnya. Kalau duduk di belakangnya menurut gue enakan 140. Tapi ini balik lagi versi gue, karena gue pernah merasakan bahwa W140 enak sih, W140. Cuman ini lebih enak lagi loh ternyata, nggak terlalu besar soalnya. Dan armrestnya itu karena memang posisinya lebih tinggi aja. Kalau W140 itu posisinya itu kalau nggak salah lebih rendah daripada ini, karena memang dia sudah menyatu kali ya. Kalau ini kan misah, ini disatukan sama yang namanya jok sebelah kiri. Oke, dan mobil ini suspensinya enak banget, meskipun mobil ini ya itu pernya sudah pendek, maupun velgnya juga dimensinya ukurannya besar dan bannya pun juga tipis. Tapi mobil ini bener-bener enak gitu masih dipakainya. Ini gue ngerasa kayak bawa mobil ini juga nggak ngerasa kayak kegedean banget sih, padahal juga mobil ini kan gede secara ukuran dimensinya besar, tapi mobil ini memang wah keren lah kalau bilang. Nah jadi gue sekarang duduk di belakang seperti biasa. Gue kalau misalkan mau review pasti gue juga harus cobain duduk di belakangnya, apalagi kalau misalkan mobilnya ini mobil yang mewah, mobil yang boleh bilang nyaman duduk di belakang. Nah gue paling seneng nih. Jadi mobil ini memang nggak usah ditanya lah ya, suspensi mobil ini memang terbaik. Mobil ini aja dengan bervelg yang dimensinya besar, ditambah juga bannya tipis, tapi suspensinya atau pernya juga masih enak banget, masih nyaman,
nggak bantingannya nggak keras sama sekali. Terus juga pandangan gua duduk di belakang ini ngelihat ke depan, ini posisi joknya itu yang belakang lebih tinggi, jadi seolah-olah ngelihat jalan itu lebih luas lah seperti itu, dan kabin aja keseluruhan bisa kelihatan. Terus juga untuk legroomnya juga besar ya. Mobil S-Class memang mengutamakan dimensi besar dan mewah dan nyaman, empuk juga. Dan yang beda memang kalau 140 di sini sudah ada seperti kayak sun visor, lampu dan kaca seperti itu. Kalau di sini belum. Tapi jujur lebih nyaman di 140 duduknya kalau di belakang. Jujur gue ngomong lebih enakan di 140 di belakang. Tapi kalau di depan 140 sama W126 ini enakan W126 menurut gue ya, versi gue nih lagi-lagi. Kalau gue bawa tadi enakan W126, tapi kalau duduk di belakang enakan 140. Itu yang gue rasain. Apa mungkin ini juga kan yang short atau yang tipe yang pendeknya, tapi kalau misalkan yang tipe panjangnya mungkin lebih enak lagi ya. Gue nggak tahu, gue belum pernah coba yang panjang. Kalau yang pendek nih yang gue rasain seperti itu. Dan kalau 140 yang gue rasain kan karena memang dia yang long wheelbase seperti itu. Tapi oke, mobil ini enak banget, kedap suaranya juga bagus. Padahal mobilnya juga sudah cukup tua dan kenyamanannya juga enak banget. Serasa di mobil mewah dan serasa kalau di zamannya dulu, wah ini mobil memang mobil-mobil yang idaman para orang-orang lah. Sangat-sangat hebat. Akhirnya kita udah nyobain nih, ngerasain mobil yang super mewah di zamannya, dan sampai sekarang juga tetap mewah dan keren. Ya tetap nonton Boleh Joget TV buat teman-teman juga yang mau nambahin atau misalkan kurang apa dari review gua, silahkan komen aja. Jangan lupa juga tetap nonton Boleh Joget TV di video-video berikutnya. Tetap di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga loncengnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.